Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur atas limpahan nikmat karunia hidayah, inayah, kesehatan pada Allah sehingga kita dapat sama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita malam ini masih melanjutkan kajian kita kaitannya dengan nazar ya. Ini yang berbeda pada malam hari ini. Ini acara kita itu direkam ya. Mungkin apakah live nanti lewat Facebook, lewat IG, lewat saluran-saluran jaringan lainnya, agar bisa didengarkan juga oleh mereka yang berada di luar Masjid Taqwa Madinah Masjid. Bagus sebenarnya, artinya syiar Islamnya itu ada di situ. Kalau misalnya offline itu, off aja, itu berarti kan jamaah yang ada di masjid ini aja yang bisa mendengarkan. Yang di luar masjid itu tidak tahu dia bahwa kita ada kegiatan taklim misalnya di masjid ini. Tapi dengan seperti ini, yang lain bisa menikmati juga, yang lain bisa mendengarkan. Nah, kita lanjutkan. Ini tinggal beberapa halaman lagi, barangkali 2 hari lagi sudah selesai kajian kita tentang nazar. Silahkan yang mau lihat bukunya, mau lihat kitabnya, mau buka kitabnya, buka Fathul Mu'in juz 2 yang terjemahnya di halaman 154. Fathul Mu'in di halaman 154 juz 2 yang terjemahnya ya, yang kita disediakan di masjid yang terjemahnya. Selanjutnya apa? Walau nazara as-shalah katanya fi ahadil masajid ats-tsalatsa ajza ba'daha an ba'din kal-i'tikaf. Jadi kalau seandainya seseorang itu bernadar apa? Bernadar sholatkah? Nadarnya i'tikafkah? Di mana? Fi ahadil masajid ats-tsalatsa, di 3 masjid yang mulia. Apa masjid yang mulia? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, itu. Kita bernadar. Nih tahun ini bernadar hendak sholat di Masjidil Aqsa. Misalnya mau sholat di Masjid Nabawi, mau sholat di Masjidil Haram. Nah, maka atau kita mau sholat di Masjid Nabawi misalnya. Niat kita, nadar kita sholat di Masjid Nabawi. Nah, maka katanya ajza ba'daha an ba'din. Maka ketika misalnya kita sholatnya di Masjidil Haram, itu sudah cukup memadai. Ajza itu sudah boleh sebagai pengganti dari kita niat nadar kita itu untuk sholat di Masjid Nabawi. Atau kita nadarnya i'tikaf atau sholat di Masjidil Aqsa, tapi kita tidak berangkat ke Masjidil Aqsa, tapi waktu itu berangkatnya ke Masjid Nabawi misalnya. Kita sholat di Masjid Nabawi itu sudah memadai, sudah mencukupi sebagai ganti daripada niat nadar kita untuk sholat di Masjid Al-Aqsa. Ini maka ujiziyah. Kenapa? Karena 3 masjid itu yang dianjurkan oleh Nabi. Wala tashuddu ar-rihal illa ila thalathati masajid ya Nabi. Jangan kalian itu tidak ada yang tashuddu ar-rihal, yang menguatkan kita untuk berangkat itu kecuali ke 3 masjid ya Nabi. Bila mau kita berniat atau kuat kita mau mengunjungi masjid, maka kunjungilah 3 masjid itu. Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, atau Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, ini disebutkan secara seiring
Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Lalu begitu kita bernadar di salah satu masjid ini, maka kita ganti dengan Masjid Nabawi kita nadarkan, kemudian kita sholatnya di Masjidil Haram, maka itu sudah memadai katanya. Ujiziyah. Wala yujzi'u alfa salatin fi ghairi masjid al-Madinah an salatin nadhara fihi ka aksihi kama yujza qiraatul ikhlas an thuluthil Qur'an al-manzur wa man nadhara ila sa'il masjid wa salatul tatawufi salahi sya'a wa fi baitihi. Tapi bagaimana hukumnya? Bagaimana nadarnya kalau orang itu wala yujzi alfa salatin fi ghairi masjid al-Madinah an salatin nadhara fihi ka aksihi. Orang bernadar sholat di Masjid Nabawi, tapi nadarnya diganti di masjid selain yang 3 masjid itu. Nadar tahun ini kita mau sholat sunnah di Masjid Nabawi, atau sudah ke Masjid Nabawi, tapi ternyata kita tidak sholat di Masjid Nabawi, tapi sholat di masjid-masjid selain itu. Walaupun itu 1000 rakaat katanya, wala yujzi alfa sholatin fi ghairi masjid al-Madinah al sholatin nadhara fihi. Meskipun kita mengganti dengan 1000 rakaat di masjid selain Masjid Nabawi, yang kita nadarkan itu adalah Masjid Nabawi, maka itu tidak cukup untuk menggantikan nadar kita. Kan ada hadis Nabi bahwa apabila sholat di Masjid Nabawi itu ada yang mi'atu alfi sholatin katanya. Jadi 100.000 kali balasannya itu dibandingkan kita sholat di masjid-masjid yang lain. Kemudian kita mengganti nadar kita, yang kita bernadar sholat di Masjidil Haram, kemudian kita ganti di masjid selain Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kita ganti dengan 1000 rakaat. 2 rakaat sembahyang, habis itu selesai, 2 rakaat lagi sampai 1000 kali. Ini belum cukup memadai, walaupun kita sudah mengganti dengan 1000 rakaat dibandingkan 2 rakaat yang ada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ini belum cukup memadai itu. Walaupun rakaat yang kita imbangi itu di luar Masjid Nabawi itu hampir sama 1000 rakaat juga. Ada yang 1000, ada yang 100.000. Pahalanya itu berbandingannya antara di Masjid Nabawi dengan selain masjid. Itu tidak cukup untuk mengganti yang nadar kita di Masjid Nabawi untuk sholat 2 rakaat. Itu tidak cukup untuk mengganti itu katanya. Lalu ini sama dengan apa katanya? Kita bernadar untuk membaca Quran ka'aksi atau selain sebaliknya. Jadi kita mengerjakan sholat di luar Masjid Nabawi 1000 kali, kemudian sholat di Masjid Nabawi 2 rakaat, itu sama saja. Jadi tidak bisa menggantikan sholat yang di Masjid Nabawi. Karena la yujzi qiraatul ikhlas an-thuluthil Qur'an al-manzur wa man nadarahu. Sama halnya kita bernadar. Ini Ramadan ini kita mau bernadar membaca Quran sepertiganya thuluthil Quran. Jadi kalau Quran itu ada 30 juz, maka sepertiganya itu jadi 10 juz ya. 10 juz. Kita bernadar selama bulan Ramadan, saya bernadar untuk membaca Quran sepertiga Quran. Nah, kita nadar di hati kita nih. Ramadan nanti saya nadar akan baca Quran sepertiganya Quran. Berarti sepertiganya itu 10 juznya. Karena 10 juz, 10 juz, 10 juz, kalau sepertiganya berarti kalau 30 juz itu kita bagi jadi 3, berarti 10, 10, 10. Sepertiga Quran berarti 10 juz. Kita nadar ini. Ramadan depan, Ramadan yang akan datang, saya bernadar akan baca Quran itu sepertiga dari Quran, berarti 10 juz. Maka la yujzi qiraatul ikhlas an thuluthil Qur'an al-manzur. Maka kadang memadai, kadang mengganti lagi, belum cukup lagi. Kalau seandainya kita mengganti yang sepertiga Quran itu dengan membaca surah Al-Ikhlas. Nah,
Memang ada di hadis Nabi surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga dari Quran katanya. Fadilahnya itu, fadilah membaca surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga dari Quran. Lalu karena di bulan Ramadan itu kita tidak memenuhi sepertiga nadar-nadar kita itu, lalu kita baca surah Al-Ikhlas saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai nadar kita. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa Al-Ikhlas fadilahnya sama dengan sepertiga dari Quran. Nah, maka ini pun tidak cukup katanya. Tidak cukup mengganti nadar kita yang sepertiga membaca Quran itu. Sama dengan Masjid Nabawi itu. Kalau yang ini tadi dari segi jumlah dengan fadilahnya, kalau Masjid Nabawi itu adalah fadilahnya sama dengan ratusan ribu rakaat di luar Masjid Nabawi, tapi yang kita tuju ini adalah tempat yang mulianya. Kalau yang Quran yang sepertiga tadi itu adalah jumlah bacaan kita yang sepertiga itu, bukan fadilahnya. Walaupun fadilah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga dari Quran, dan itu belum mencukupi kalau kita hanya membaca surah Al-Ikhlas. Jadi baca aja 3 kali surah Al-Ikhlas. Kita bernadar Ramadan depan khatam Quran, karena berat khatam Quran. Surah Al-Ikhlas sekali sepertiga, surah Al-Ikhlas 2 kali 2/3, surah Al-Ikhlas yang ketiga 3/3, jadi satu se-Quran 30 juz. Inanya ngalih memenuhi nadar ini 30 juz atau se-Quranan khatam di bulan Ramadan. Lalu karena sudah terlanjur nadar-nadar, kalau kayak itu sepertiga, baca surah Al-Ikhlas di 10 pertama bulan Ramadan, baca surah Al-Ikhlas di 10 hari kedua di bulan Ramadan, baca surah Al-Ikhlas di 10 hari ketiga terakhir bulan Ramadan. Karena sepertiga jumlahnya sama dengan 30 juz Quran, sama dengan khatam, sama keadaan, tidak sama nih. Nadar kita itu belum terpenuhi kalau kita hanya membaca surah Al-Ikhlas dengan nadar kita sepertiga dari Quran. Wa man nadara ityana sa'ilal masajid wa salatat tatawwu fihi salatu sya'a walau fi baitihi. Kalau orang ada yang bernadar salat selain 3 masjid mana saja, salatnya adalah salat sunnah. Salat itu sya'a, boleh aja sembahyang di masjid mana saja. Nah, hari ini bernadar sembahyang sunnah di masjid. Jadi masjid mana aja kita sholat sunatnya. Masjid Taqwa kan, Masjid Sabilal kan, di mana kita ada di situ, kita sholat sunat di situ. Masjid Uin kan, boleh juga kita sholat sunat di masjid. Haitsu sya'a, walau fi baiti, bahkan katanya meskipun sholat sunatnya itu di rumahnya tidak di masjid. Nah, kalau di sini bagaimana kalau sholat itu adalah sholat wajib katanya? Wa nadara sholatut tatawwu fi sa'iril masajid. Maka boleh saja dia sholat di mana saja dia mau untuk sholat. Wa kharaja bi sholatit tatawwu sholatul fardhi. Fa idza nadara fi masjid ta'ayyana fihi. Dan tidak termasuk itu adalah sholat fardu katanya. Kenapa? Karena sholat fardu itu mesti dia wajib ya. Tapi kalau misalnya dia tunjukkan bahwa saya mau sholat berjamaah, nah yang berjamaahnya itu dia wajib, karena berjamaah itu masuk dari fadilah-fadilah dari sholat wajib. Nah itu dia harus lakukan fi masjidin ta'ayyana. Jadi kalau masjid ditentukan sudah, maka dia wajib sholat di masjid itu, sholat berjamaah. Lau qala lillahi alayya an usolli. Kalau tadi sholat sunat di masjid mana saja, maka dia boleh sholat sunat di masjid mana saja. Tapi kalau sholat fardu kan kayak apa? Kalau sholat fardu misalnya katanya ini orang itu bernadar lillahi alayya an usolli al fardhu fil masajid lazimahu ayyusalli fihi.
masjid itu. Fardunya itu apa? Fardu berjamaah. Kenapa? Karena katanya meskipun yang sholat fardu itu adalah wajib, kan yang nadar-nadar itu pada hal-hal yang sunnah. Tapi karena berjamaah itu merupakan fadilah dan sunnahnya itu kuat kan, fadilahnya itu 27 bisab'in wa isrina darajah itu. Nah maka nadar kita dengan berjamaah itu boleh. Bukan nadar kita untuk sholat fardunya, tapi nadarnya untuk berjamaah. Tapi kalau sholat fardu wajib dan tidak boleh dinadari. Kalau yang wajib wajib. Hari ini saya bernadar sholat zuhur, nah itu tidak boleh. Hari ini saya nadar sholat asar, itu tidak boleh. Kenapa? Karena sholat asar, sholat zuhur wajib dan tidak ada nadarnya. Seperti apa perkataannya? Qala lillahi alayya an-musalli al-faraid fil masjid azimahu ayyusallihah. Atas nama Allah, karena Allah saya akan sholat fardu di masjid ini, maka wajib dia sholat fardu di situ. Kenapa? Ada al-fardi fil masjid afdal wala yata'ayyan laha masjid wa qudiyatu annahu la ayyana masjidan badan salat fil bayt. Maka kalau ditentukan masjidnya, kalau dia tidak ditentukan maka boleh di masjid mana saja. Tapi kalau dia tentukan maka dia harus di masjid yang ayyanahu masjidan wa thalathah masjid. Maka dia wajib menentukan nih sembahyang fardunya maghrib di masjid Taqwa. Maka wajib dia melaksanakan salat berjamaah di masjid Taqwa kalau dia tentukan. Kalau tidak maka di masjid mana saja. Ini hampir sama dengan penjelasan yang sebelum-sebelumnya. Sholat ila sholat fi baiti fa inna tafi'an sholati fil masjid al-madhur as-salafi. Nah ini sama. Dia bernadar sholat di mana saja maka cukup, walaupun dia sholat sunnahnya di rumahnya itu sudah mencukupi nadarnya untuk sholat sunnah itu tadi kan. Karena dia tidak tentukan masjidnya masjid mana. Tapi kalau dia tentukan maka wajib. Sama dengan walau nadar at-tasadduq bi dirham. Jinsin akhar walau nadar at-tasadduq bi malin bi ainihi zala an milkihi. Sama kalau orang itu bernadar dia. Nadar apa? At-tasadduq bi dirham. Nadarnya sedekah dengan 1 dirham, dengan dirham ini. Maka katanya au muayyan au ghairu muayyan. Walau nadara at-tasadduq bi malin bi ainihi zala an milkihi walau qala ala at-tasadduq bi 20 dinaran au ainuha ala fulan au insyafa maridi fa alayya dalika malakahu. Nah, maka kalau di sini walau nadara at-tasadduq bi dirham lam yujzi anhu jisin akhar. Kita bernadar mau sedekah dengan dirham, maka tidak boleh kita mengganti dengan dinar misalnya. Nah, kita bersedekah dengan rupiah maka tidak boleh diganti dengan dolar, meskipun dolar itu lebih tinggi nilainya dibandingkan rupiah. Atau sedekah dengan real, maka kita ganti dengan rupiah. Nah itu tidak boleh juga. Bijinsin akhar. Walau nadar at-tasadduq bimalin bi ainihi, kalau kita bernadar sedekah dengan harta yang sudah kita tentukan, ini hartanya ini zalaan milkihi, maka hilang kepemilikannya. Misalnya apa? Saya bernadar sedekah harta, ini kendaraan ini, itu kalau saya sehat, saya nadar untuk saya sedekahkan kepada si A. Maka kalau contohnya di sini zalaan milkihi, begitu kita sembuh, maka hilang hak kepemilikan kita terhadap kendaraan itu. Kalau kita bernadar, maka hilang hak kepemilikan kita. Zalaan milkihi. Falau qala alayya an atasaddaq bi 20 dinaran au ainuha ala fulanin au. Nah, maka kalau di sini katanya kalau orang itu bernadar, saya ini mau bersedekah nih dengan 20 dinar. Nah, untuk si fulan. Nah, atau kita tentukan dinar yang ada di mana, yang ada di laci kita, yang ada di kantong kita 20. Kita punya di rekening kita itu ada 20 dinar.
maka kita tentukan bahwa kita mau bernadar untuk bersedekah 20 dinar. Dinarnya yang ada di mana? Dinarnya ada di rekening Bank BRI. Nah, dinarnya yang ada di rekening Bank BRI. Karena punya banyak rekening, BRI ada, BNI ada, BCA ada, kemudian apa ada, di bawah bantal ada juga, di lemari ada juga, di kantong ada juga. Nah, kita tentukan, tunjukkan sudah 20 dinar itu yang ada di mana? Yang ada di kantong kita misalnya. Nah, itu maka ala fulan, untuk fulan, atau kita insyafa maridi wa alayya dalika, atau kita bernadar bahwa kalau penyakit saya ini, saya sembuh dari penyakit saya ini, maka saya akan bersedekah 20 dinar yang ada di rekening BRI saya. Nah, untuk si fulan, untuk A. Nah, maka katanya malakaha wa illam yakbitaha, maka si fulan itu tadi itu sudah memiliki hak atas duit yang kita nadarkan itu. Garing sudah nih, sakit-sakitan di rumah sakit ulin, binanya kali pang sembuh ini, tapi benar ya, kawan ada menjenguk, bila sembuh kenalah rekeningku itu ada 4.000 dinar. Bila sembuh karena yang dari rekening BRI itu 20 dinarnya itu nanti buat kamu kalau saya sembuh. Maka begitu kita ucapkan itu berpindah dan hak kepemilikan dari yang di rekening kita yang di BRI itu 20 dinarnya itu buat yang kita nadarkan itu tadi. Meskipun wa illam yakbitha walam qabilaha, meskipun si A itu tadi orang yang kita al-mandur lahu itu, orang yang kita berikan nadarnya itu tadi kepada orang itu tadi, itu belum yakbitha, belum menerimanya atau belum ada ijab kabulnya. Saya terima nadarnya, kita menyerahkan ini nadar saya yang 20 dinar itu yang saya janjikan, kemudian kita pegang, kemudian kita kabul, saya terima nadar Anda 20 dinar. Nah itu walaupun belum dipegang, belum diterima dan belum ada kabulnya, maka hak kepemilikan itu menjadi berpindah dia dari yang si A ke si B. Bal wa in radda falahu at-tasarrufiha. Bahkan katanya kalau sudah ditentukan itu tadi, itu sudah berpindah dia. Meskipun orang itu radda, orang itu menolak yang si A itu tadi, falahu at-tasarrufiha, maka harus digunakan kepada yang lain, dimanfaatkan kepada yang lain yang 20 dinar itu tadi. Meskipun yang si A itu tadi menolak, ternyata begitu dia sembuh, nah itu harus ditasarufkan kepada yang lain. Wayan aqidu haula zakatiha min hinin nadar. Nah maka sejak itu pula berlaku itu yang kita nadarkan itu hukum zakat kalau dia mencapai haul. Ramadan ini nadar yang si sakit itu sekian ribu dinar. Sekian ribu dinar itu sudah kalau dia mencapai haul 1 tahun sudah dia kena zakatnya. Nah tapi 1 tahun itu belum dikasihkan, belum diberikan juga yang 1.000 dinar itu tadi, maka itu sudah kena zakatnya itu. Nah, sejak dihitung dari diucapkannya itu tadi. Kalau dia memenuhi zakat kriteria zakat itu 98 gram emas itu. Zakat ya minahinin nadar wa kadza illam yu'inuha walam yarudduha al-mandur lahu fatasiru dainan. Dan wa kadza illam apa kalau di sini zakatuha min haitsu ayyanaha ala fulan wa kadza illam yu'ayyinha. Demikian juga jika dia tidak menentukan dinar yang mana. Walam yarudduha al-mandur lahu. Kalau yang tadi itu dinarnya sudah ditentukan, dinar yang ada di kantongnya, dinar yang ada di BRI-nya, dinar yang ada di bank mana yang dia miliki. Ini tidak ditentukannya dinar mana saja, maka selama walam yarudduha al-mandur lahu, dan yang dinadarkan orang yang kita nadarkan itu tidak menolak dia, fatasiru dainan lahu alaihi, maka itu menjadi hutang bagi orang yang bernadar terhadap orang yang diberikan nadarnya itu. Maka kalau di amanah itu
Kenapa katanya walam yujzi anhu jinsun akhar, ay la yujzi. Kenapa dia tidak boleh? Nah, kita sudah terbaca itu. Kenapa dia tidak boleh kalau dia sudah tentukan ini dirham yang ada di kantong saya, ini dirham yang ada di BRI saya, ini dirham yang ada di bank yang lain atau di simpanan-simpanan yang lain, maka tidak boleh diganti baik itu dengan emas katanya, baik itu dengan tembaga, baik itu dengan kalau kita tentukan dirhamnya. Nah, kalau kita tentukan bimalin ainiha, kemudian kita tentukan mana yang mau kita nadarkan, misalnya yang ada di kantong kita, dinar yang ada di mana atau dirham segala macam, zala milkihi, maka amilkihi, ayat diujar oleh nadar, maka hilang jadi kepemilikannya itu. Kalau di sini fisunduk atau filkis, baik itu yang ada di lemarinya maupun yang ada di kantongnya yang dia tentukan tadi. Nah, kita ada terbaca bahwa kenapa dia tidak boleh diganti dengan dinar yang lain atau yang lain itu. Di isrina walakin lam yardu ala nadir fa in rada bari'a lima an-nadir wa batala an-nadir. Ka'alin ala tasaddaqa bi isrin wa lam yakun yarduha ala an-nadir fa in radaha bari'a an-nadir wa batala an-nadir. Kalau yang di sini wa kadzalika lam yu'inha. Kalau dia tidak tentukan, katanya kalau tadi sudah ditentukan nadarnya ini yang ada di bank mana, yang ada di tempatnya mana, maka itu wajib dia, kalau dia ditolak maka wajib tasarruf ya, maka wajib dia menunaikan dengan yang lain, dengan orang yang lain. Tapi kalau dia tidak tentukan yang mana duit itu yang mau dipakai, maka kalau orang itu menolak dia, orang yang kita berikan itu, maka bari'an nadir wa batala an-nadir, maka terbebas dia daripada nadarnya itu. Sini ada terbaca bahwa kenapa dia tidak boleh digantikan dengan barang-barang yang lain. Karena boleh jadi katanya kalau kita sudah menentukan ini yang ada di BRI, boleh jadi yang di BRI ini adalah hasil dari perdagangan kita di pasar, yang kita memiliki maksud tertentu dari nadar kita itu. Misalnya kita bernadar nih dalam hati ini yang BRI itu adalah hasil penghasilan dari toko kita. Kenapa tidak boleh diganti dengan yang lain? Karena mungkin bila kita untung dari yang ada di pertokan perdagangan kita yang ada di toko ini, maka kita akan bernadar misalnya. Nah, maka nadar kita yang untuk itu tidak boleh diganti dengan uang yang dari hasil penghasilan yang lain. Itu ada maksud tertentu kenapa tidak boleh diganti. Atau sadaq bi asrina walakin lam yarduha an-nadir fa in raddaha bari'an nadir wa batala an-nadir. Wa yasbur walau ayasbut la asar dainan ala nadir. Maka kalau dia tidak membayar, maka dia menjadi tanggungan bagi orang yang bernadar itu. Hukumnya seperti hukum orang yang memiliki hutang piutang. Nah, kalau sudah seperti itu, wa yathbut laha ahkamu duyun min zakatin wa ghairiha walau talifa al-muayyan lam yadmanhu illa in qasura ala istadharu syekhuna. Kalau ternyata barang yang kita nadarkan ini yang 20 dirham, 20.000 dirham, sekian dolar, sekian rupiah, kemudian dia talifah, rusak dia. Misalnya di bank BRI ternyata dibobol orang banknya, kemudian hilang yang kita nadarkan itu, maka katanya walau talifah al-muayyan lam yadum, maka lam yadmanhu, maka tidak menjadi tanggungan orang yang bernadar. Syaratnya apa? Illa in qasura, kecuali kalau yang hilang itu akibat kelalaian dari yang bernadar. Kelalaiannya itu salah satunya apa? Itu ka'an talabahu al-manzur lahu wa amtana amin iqta'ihi iyahu fa innahu yadman badalahu.
yang dijanjikan itu tadi memintanya, mana nadarnya tadi, maka sudah sembuh. Mana nadarnya? Tidak pada dibari-bari 20 dirham itu tadi, biarkan aja. Ternyata yang di BRI itu habis duitnya, hilang seberapa karena dibobol orang. Ini karena kelalaian. Nah, yang kelalaian itu apa? Inqasur. Apabila disebabkan oleh kelalaian daripada si nadir, orang yang bernadar, maka wajibnya mengganti apa yang dia nadarkan. Tapi kalau misalnya dijanjikan sehat, kemudian belum juga sehat, belum diberikan, ternyata sebelum diberikan itu sudah dibobol orang banknya itu, maka lam yadmanhu, maka tidak menjadi jaminan, tidak menjadi tanggung jawab bagi yang bernadar. Artinya apa? Barang yang dinadarkan hilang, sudah lagi. Ini motor ini nanti sebulan lagi saya nadar, kalau misalnya saya dapat keuntungan dari bisnis ini akan saya nadarkan, akan saya kasihkan ke kamu nanti. Kalau saya dapat keuntungan dari hasil penjualan ini, belum kita menghasilkan keuntungan, belum sesuai dengan apa yang kita nadarkan, motornya hilang, diambil orang sudah. Padahal motor ini tadi yang kita tunjuk itu yang kita nadarkan. Nah, berarti apa? Itu tidak menjadi tanggungan atau jaminan yang bernadar. Bila sudah hilang, hilangnya. Tapi begitu kita selesai nadar kita itu, ternyata tidak dikasih yang ada diberikan, pada dijulung-julung motornya ini, sebulan pada dijulung, maka sudah menguntungkan, maka sudah memenuhi bulan depannya. Bulan depan nadar, ini nanti motor ini akan digantikan. Atau kalau saya beli motor baru, saya nadar motor yang lama akan saya berikan kamu. Sudah menukar motornya, ada dijulung-julung jual lagi motor yang lawas, pada berjanji dah lawan abing. Inilah penadaran. Bila tertukar motornya, motor buruk ini biasa dikan. Tertukar dah motornya, tapi pulang sayangnya masih kau dipakai kan, dipakai motor buruk itu tadi. Sekalinya hilang. Itu menjadi tanggungan yang bernadar. Jadi utangnya apa? Harus mengganti dengan motor yang dinadarkan. Tapi kalau belum waktunya, maka tidak menjadi jaminan bagi yang bernadar. Ini namanya. Nah, ini ilmu sa'idara syekhuna. Walau nadara ayu amir masjidan muayyanan fi mawdi'in muayyan lam yajuz lahu ayu amir ghairuhu badalan anhu. Sama juga bernadar hendak membangun masjid muayyanan. Masjidnya itu misalnya masjidnya sudah kita tentukan. Nih, mahasiswa KKN UIN itu lagi membangun masjid di hulu sungai tengah di Barapai. Kemudian kita tinjau lokasinya. Setelah kita tinjau lokasinya, kemudian kita bernadar. Saya bernadar, ini masjid akan saya bangun. Maka kada boleh kita memindahkan nadar kita itu ke masjid. Sekali buli ke kampung, ada orang pulang yang meminta, kita hendak membangun masjid, tanahnya sudah siap, anunya sudah siap, ininya sudah siap. Kemudian kita pindahkan nadar kita itu dari masjid yang di tempat A, kita pindahkan ke kampung kita. Maka itu tidak boleh. Maka lam muayyan atau mu'tin muayyan lam yajuz lahu ayyu amir ghairuhu badalan anhu. Maka kada boleh kita membangun masjid di tempat yang lain sebagai ganti daripada nadar kita di tempat yang tertentu itu tadi. Maka kada boleh. Wala fi mawdi'in akhar, sebagaimana juga di tempat yang lain. Kama law nadara at-tasadduq bi dirhamin fiddah lam yajuz at-tasadduq badalahu dinar. Sama katanya kalau kita bersedekah, nadar bersedekah dengan dirham atau dengan fiddah atau dengan perak, lam yajuz at-tasadduq badalahu dinar, maka kada boleh mengganti dengan dirham dinar. Kita nadarnya dengan dirham, nadarnya dengan perak, maka kada boleh diganti dengan dinar. Kenapa? Likhtilafil aghrad, karena berbeda tujuan. Nah, ini yang tadi maksudnya likhtilafil aghrad. Kenapa katanya yang kada boleh itu tadi? Ayat al-maqasid, ada perbedaan tujuan. Likulli man wa huwa illa likulli man adama jawaz ta'mir masjid akhar fi masjid al-mu'ayyan fi nadar aw fi madin ghayr madin al-mu'ayyan fi wa adama jawaz tasadduq bi dinar badal dirham ay wa inna ma lam yajuz dzalika ihtifal maqasid fa yumkin an nadir lahu qasdun ghadun bi ta'mir masjid duna. Boleh jadi
waktu kita bernadar itu ada maksud, ada tujuan kita kenapa harus membangun masjid di situ. Contohnya masjid yang Pulau Sengat Tengah yang KKN mahasiswa KKN itu ada masjid di sekitarnya itu. Nah, itu gordon, itu ada tujuan kita maksud. Begitu kita tinjau, saya bernadar akan membangun masjid di sini, sebuah masjid. Kenapa? Tujuan kita karena di masjid-masjid di daerah situ, di kampung situ memang tidak ada lagi masjid selain yang kita bangun itu kan. Itu masjid yang tidak ada masjid itu menjadi gordon, jadi tujuan kita. Kemudian kita pindah ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain itu tujuan kita lain pulang. Kenapa? Karena permintaan orang kampung, permintaan tokoh-tokoh masyarakat, permintaan RT, RW segala macam. Bang, numpang masjid kita, ada duitnya, ada anunya segala macam. Tujuannya berbeda, niatnya berbeda. Nah, maka itu yang menjadikan tidak bolehnya mengalihkan nadar dari untuk membangun masjid dari satu tempat ke tempat yang lain. Sama juga artinya, kenapa kada boleh mengganti dinar dengan dirham? Firub dinar, apa itu? Kalau yang mau pencuri, itu dipotong. Kalau dia mencuri firub dinar, firub dinar, seperempat dinar. Jadi dinar itu lebih tinggi daripada dirham. Nah, kalau dia pun merubah ke dinar daripada dirham, itu tidak boleh karena ada tujuan yang lain katanya. Ada mungkin tujuan yang lain. Kenapa yang dinar itu dengan dirham itu tadi? Wa yukin anna dirham wa ar-rabi fisuk duna ad-dinar. Fa yarghab al-madhur lahu fil awal duna tadi. Nah, boleh jadi yang dirham itu tadi meskipun dia nilainya lebih kecil dibandingkan dinar, itu adalah ar-rabi fisuk, merupakan keuntungan yang di pasar duna dinar. Dinar itu ada penghasilan di pasar, dinar itu hasil PNS, sedangkan dirham itu hasil di pasar. Maka kita niat yang dirham itu tadi, ini ada dirham, ini dinar, ini ada rupiah, ini dolar segala macam, ini keuntungan dari pasar, ini keuntungan dari PNS. Kita meniatkan yang dirham itu tadi yang keuntungan dari pasar, maka tidak dibolehkan dengan dinar. Kenapa? Ada beda tujuannya, niatnya itu beda. Ini untuk kepentingan yang keuntungan di pasar. Nah, mungkin berbeda juga katanya yang al-madhur lahu itu orang yang menerima fayyarqal al-madhur lahu fil awal. Mungkin orang yang menerima itu lebih senang keuntungan yang di pasar dibandingkan gaji PNS. Kenapa? PNS karena masuk pasar harus berdagang aja, nah itu lebih halal, sehingga mungkin yang menerima itu kan anaknya yang hasil PNS, anaknya yang hasil keuntungan di pasar saja. Nah, ini jadi memiliki dua tujuannya berbeda, meskipun nilai nominalnya itu berbeda. Jadi kan boleh memindahkan dari, kalau sudah kita tetapkan ini kan boleh memindahkan ke yang lain. Ini nampaknya sudah bisa dan segala. Mungkin kita ada bisa dulu, nanti kita lanjutkan sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
tatimah, penutupnya katanya dalam masalah nadar. Satu lagi untuk mungkin yang minggu depan kita penutupnya itu untuk bab nadar. Nah, kayak apa seandainya orang yang berhutang kemudian kita punya hutang dengan orang lain, kita isi hutang lawan orang lain, kemudian hutang itu sampai pada saat jatuh temponya, misalnya kita janji hutang 10 juta, hutang 10 juta itu tidak ada lebih-lebihannya, karena kalau lebihannya itu riba. Nah, tapi begitu kita janjikan 1 bulan hutang kita, begitu lewat 1 bulan, nah kemudian ditagih ini lawan yang diisi yang menghutangi ini. Nah, yang menghutangi menagih. Nah, kemudian yang ditagih ini, nah karena saya bernazar, bila hutang itu dibayar sebulan lagi, maka saya bernazar akan saya berikan setiap bulannya sekian. Nah, itu boleh nggak? Nah, saya bernazar, artinya ini anak hutangnya 10 juta bayari. Hutang, kemudian ada jaminannya, tapi begitu sampai hutangnya itu sampai waktu yang sudah ditentukan, perjanjiannya, akadnya sudah ditentukan, kemudian kita tagih, kemudian ketika ditagih, kemudian yang hutang itu tadi kayak apa? Hutangnya ditunda sebulan, tapi saya bernadar, nah, kalau hutang itu ditunda, maka saya akan berikan setiap bulannya sekian untuk nadar saya. Nah, tapi kalau mau ditunda pembayarannya, nah itu bolehkah aja? Ah, ini unik juga ini. Jadi gimana katanya? Ikhtalafa jam'un min masyayikh syekhuna fi nadrin muqtarid. Jadi memang berbeda-beda para guru-guru kita katanya, syekh-syekh kita itu dalam hal nadar orang yang hutang. Nah, muqtarid, malan muayyan. Nah, satu harta tertentu 10 juta limuqridihi untuk orang yang memberikan hutang ke kita itu tadi. Madainu fi dhimmatihi, selama hutang itu menjadi tanggungan orang yang berhutang. Faqala ba'dhum la yasihu li'annahu ala hadzal wajh al-khas ghairu qurbah bal yatawassal bihi ila riba an-nasi'ah. Sebagian beranggapan bahwa tidak sah nadar yang seperti itu. Nah, kenapa? Karena ini bukan untuk tujuan ghairu qurbah, bukan untuk tujuan sebagai pendekatan diri kepada Allah, tapi apa? Ya tawassal bihi ila riba an-nasi'ah. Ini dapat menjadikan penghantar bagi orang itu melakukan riba nasi'ah, tambah waktu, tambah pulang dendanya, tambah waktu. Bujur aja kredit 0% ya. Nah, ya kan, kredit 0%. Tapi begitu kita sampai waktunya, kadang kita bayar, kadang kita lunasi, kena denda kita. Kena penalti berapa? 10% dari hutang. Nah, 10% itu yang riba nasi'ah. Karena kan dibayar pulang, kadang dibayari. Nah, tapi karena kena dendanya, kena penaltinya. Nah, 10% lagi, jadi 20% dari hutang. Walaupun kreditnya itu awalnya kita berapa harganya? 10 juta. Nah, kita mengkredit, kadang mengkredit, hutang, kadang berhutang, tapi jangan 0% bunganya, ada bunga. Nah, kita meminjam ada bunga. Tapi begitu kita sebulan kita kada bayar 10 juta, cicilannya 1 bulan 1 juta, cicilannya 1 bulan 1 juta. Tapi begitu jatuh tempo tanggal 30 kita kada bayar, bayarnya tanggal 5, maka kita kena dendanya. 10% dari hutang 1 juta, berarti 100.000. Nah, yang 100.000 itu tetap dan jadinya riba itu. Nah, kayak apa kalau itu dinadari? Perpanjangan waktu tapi dengan nadar. Bila mau memperpanjang waktu 1 bulan lagi atau 1 tahun lagi, maka setiap bulan saya nadar akan memberikan 100.000 setiap bulannya. Ini bolehkah katakan? Yang menurut sebagian ulama itu katanya tidak boleh. Karena apa? Karena ini bukan tujuan untuk kurbah, untuk mendekatkan diri. Yang kurbah itu kan sedekah kurbah. Tapi ini penundaan hutang. Lalu kayak semacam riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah itu jatuh tempo minta perpanjangan waktu, kemudian kita perpanjang waktu, boleh aja memperpanjang waktu, tapi tambahilah dari yang asalnya 10 juta, tambahi 1 juta. Boleh aja tambah setahun, tapi setiap bulannya harus tambah 200.000.
Nah yang setek lagi 200.000 ini hampir sama-sama kayak itu dia. Waqala ba'duhum yasihu, tapi sebagian lagi memandang yang nadar yang kayak itu sah gitu. Jadi bila anda mana yang asal bukan di akad awal, jadi diniatkan di awal, nanti akadnya pada waktu awal akad kita, karena bila kada kau membayar setahun berikutnya, saya bernadar setiap bulan kada kau membayar, karena tambahi 200.000. Nah kalau di awal akadnya, itu kada boleh, itu sudah jelas ribanya. Tapi kalau di belakang, begitu kita kada kau membayar, kemudian kita nadari, kemudian yang pemilik modal, pemilik duit itu mau, itu kayaknya sebagian itu sah, sebagian lagi tidak sah. Kenapa? Karena itu lebih dekat, yang tidak sah itu lebih dekat kepada yang riba an-nasi'ah dibandingkan dengan kurba. Tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi yang boleh itu apa alasannya? Li'annahu fi muqabalati hudutin nikmah, itu sebagai imbalan atas nikmat ribhil qardi, keuntungan dari hutang itu tadi. Ini tajarobihi, hutang 10 juta itu kita dagangkan, rame ini pasar karena bulan Ramadan. Kalau kita beli kakaknya 10 juta, setengah barang hilang. Tapi kalau kita jalankan terus, kemudian kita nadarkan, kan aja lah, jangan diambil dulu modalkan yang hutang 10 juta itu. Tapi karena setiap bulan saya bernadar memberi 100.000. Nah ini jadinya yang itu tadi, itu adalah ribhul qardi, keuntungan dari perdagangan, keuntungan dari pinjaman, karena diperdagangkan. Itu kalau yang diperdagangkan, kalau yang ada diperdagangkan Pak, ini mungkin yang lain yang ribhun intijal itu. Au fihi indifa'un nikmah al-mutalabah, atau dia mencegah bencana. Kenapa? Karena tadi ada itu tadi. Al-mutalabah ini tajal di bawah ini. Karena kalau inya tetap masih ada di duit itu tadi, masih ada di si hutang itu tadi, fi limatihi li asali awal, dia masih memerlukan, kemudian yang duit itu tadi karena kesulitan bayar atau ada nafkah lain, ini gasan anak kuliah, gasan ini segala macam ini. Nah ini kan indifa'un nikmah katanya, mencegah daripada bencana itu tadi. Nah ini alasannya yang itu yang katanya yang boleh. Yang pertama itu untung dari perdagangan, yang kedua itu mencegah daripada nikmah bencana, karena mungkin anaknya perlu ini, lalu kita nadarkan. Ini yang alasan membolehkan. Yang alasan kada membolehkan apa? Alasan kada membolehkan itu karena mirip riba nasi'ah. Gitu. Nah barangkali ini dulu, karena penjelasan berikutnya masih panjang. Mungkin ada satu halaman lagi. Ini kaitannya dengan kayak apa yang nadar-nadar itu kalau kaitannya dengan perdagangan. Soalnya nadar ini bukan hanya urusan ini aja. Jadi apapun bisa dinadarkan. Hukumnya bisa dipoles dengan cara nadar. Yang asalnya itu model kayak riba, bisa kita nadarkan. Yang kalau yang Semarang itu jual beli yang barang yang berbeda. Ini barangnya emas 10 gram sama-sama 10 gram. Ini 24 karat, ini 19 karat. Ini emas Arab, ini emas Indonesia. Sama-sama gramnya sama. Tapi karena menghindari riba itu tadi, lalu sama-sama bernadar. Saya nadarkan emas saya ini saya berikan ke kamu, tapi kamu nadarkan juga emas kamu berikan ke saya. Nah, kalau misalnya langsung kita jual beli dengan emas itu, pengurupan emas itu riba, riba fadl. Tapi kalau misalnya kita nadarkan, nadarnya sah, ingat ribanya itu. Tapi ini sekali lagi bukan untuk kurban. Kenapa? Karena nadar itu dasarnya adalah kurban, mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk kemaksiatan. Nah barangkali demikian, nanti kita sambungkan minggu depan. Silakan kalau ada 1-2 pertanyaan. Tidak ada? Ya silakan Pak. Iya. Asal jelas. Kayak apa misalnya orang ada tidak makan pengajiannya itu Pak. Oke. Itu pengajian. Kedua, ada orang yang mewakafkan tanah dengan mengajarkan si ahli waris kan anak takut dua anak juga ahli waris pulang